Mudah-mudahan ini didengar Allah doa-doa kami dijabah, dan juga para pemangku regulasi kebijakan menjadikan suatu perhatian, memperhatikan bahwa rakyat ada yang menderita, ada rakyat yang masih ingin berusaha untuk ya bertobat lah gitu ya, untuk memperbaiki kesalahan kekurangannya gitu. Kemudian Lagunya nanti siapa yang menyanyikan, Amar atau Ibu? berharap Amar, karena lagu itu dari Amar untuk saya. Yang dimana dia perjalanan hidup seperti ini, kemudian masuk bui, kemudian dia jatuh seperti ini, kemudian ketemu saya, kemudian dia bisa bangkit kembali dan dia ingin hidup lebih baik lagi, bertobat segala macam, dan perjalanan yang dengan ibu sehingga menjadi dia lebih kuat dan bersyukur karena ditemukan dengan seorang perempuan, maksudnya adalah Dokter Lia, yang bisa menerima apa adanya. Itu kalimatnya syairnya seperti itu. Dituliskan Gitu. Amar sendiri, Bu? Ya? Itu ditulisan Bukan. Yang membuat itu adalah Teh Dini. Oh, Teh Dini. Teh Dini. Jadi Teh Dini yang mengarang dan sudah sampai kepada musiknya. Artinya Teh Dini sudah mendengar cerita dari Sudah. Justru yang menawarkan, Bu, saya prihatin, saya ingin buat lagu yang dibuat Amar, lagu yang dinyanyikan oleh Amar untuk ibu. Itu kalau waktu pertama itu wah, saya nggak kuat mas itu, karena saya kan juga berbuat itu saya ikhlas kepada siapa saja ya. Amar 1, Amar 2, Amar segala macam di Indonesia ini mengalami hal yang seperti ini itu banyak. Liriknya mungkin apa yang paling menyentuh dari lirik itu? Ya, ada yang ibu aku akan pulang gitu. Pokoknya, dan ya gitulah, saya nanti nangis. Nggak kuat saya nangis, nanti saya kirim aja didengerin ininya sama liriknya nanti. Tapi mungkin sedikit aja, Bu, spill. Saya putar ya. Iya, Saya boleh putar di sini ya. putar, Bu. Aduh, nggak tahu, itu menyentuh banget itu ya, dari Teh Dini itu. Bentar. Dan itu nanti kan ini sebenarnya lagu ini sebenarnya sudah jadi gitu ya. Tetapi kan yang nyanyi masih dari AI. Kemudian liriknya ada gitu. Namun Ref-nya aja, Bu, dikit. Iya, sebentar nih. Menyanyikan, kita ingin Karena sama-sama mendengar liriknya. ya, sebentar ini saya cari yang siapa sih namanya? Dini. Bukan, Esan aja gitu. Dan ini kan sebenarnya video klipnya sudah disiapkan juga, sebentar ya. Oke, mana ini? Ibu akan masuk jadi model video klipnya juga? Iya, jadi itu nanti ya saya ada Amar gitu ya. Saya nggak ini apa namanya? Mana ini? Mana ya? Ini saya harus, karena banyak yang mana? Aceh, dari penggemar-penggemarnya Amar kan masih banyak ya. Yang mereka juga semua pada nangis, pada nggak memperkirakan bahwa kok jadi seperti yang besar banget gitu loh dia itu, salahnya itu. Nah ini pulang, ini yang refrennya. Boleh, Bu, sama-sama kita nyanyi. Nah ini harapannya Amar yang bisa apa namanya, bawakan lagunya, harapannya. Kedengaran ya? Aku gapai langit tinggi, ternyata hanya bintang-bintang palsu. Toksik dalam tubuh, mengikis nurani dan akal.
sehat. Harta istri dan keluarga kecil pun pergi berlalu, tinggalkan luka dan nestapa yang menyiksa. Di puing kehancuran, ku sendiri bertanya, masih adakah cahaya dan harapan? Untuk kembasa. Di sini. Dunia serasa runtuh, tak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Dalam jerat yang tak semuanya ku perbuat. Aku terjebak lagi. Aku terjebak lagi. Di dunia yang sunyi dalam kesendirian, tanpa ayah dan ibu yang telah Tiada. hati ini membeku. Allah hadirkan seorang Ibu, nah di sini. Mencari aku. Dalam ya Bu maknanya. Mungkin Ya. kalau Ibu dengar lagu itu mungkin Saya masih suka nangis. suka nangis ya Bu. Mm. Kenapa Bu suka nangis? Mungkin boleh di Ya, artinya manusia itu kalau punya kesalahan itu kemudian tobat, itu kan harus kita terima, gitu kan. Dan Amar pernah bilang ke saya tidak ingin hidupnya itu kayak sekarang ini gitu. Dia ingin semua baik-baik gitu, karena kan masalah dia dari sejak kecil, ketika umur 10 tahun ibunya meninggal, dia kan nggak pernah dapat kasih sayang ibu. Panji umur 2 tahun saat itu. Jadi menemukan seorang ibu itu hal yang sulit gitu selama ini ya. Dulu juga ada gitu, tetapi keakrabannya, kemudian dia bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, memperhatikan kesulitan dia, itu selama ini saya menanggapi gitu, dan saya memberikan perhatian dan empati pada Amar itu. Nah ini yang dia menemukan itu, sehingga saya ya sebagai manusia ya nggak mungkin saya akan menelantarkan lah gitu. Dan alhamdulillah dengan Dokter Lia ya saya walaupun sudah kenal baru dalam waktu singkat, tetapi ya bisa langsung kita menjadi satu tim gitu. Dokter Lia ada apa ya pasti info ke saya gitu. itu yang Hmm. buat Ibu. Nih. Terima kasih Ibu menyelamatkan anakku. Jadi nanti ini akan ada Amar, terus nanti akan dalam launching nanti ya, dalam videonya itu, kemudian di Amar akan menggapai, kemudian saya gitu, dia selalu berdoa, karena saya juga setiap malam doa saya juga selalu ingin supaya Amar itu bebas disegalibelkan dan direhabilitasi gitu, dan dia bertobat ini. Nih, ini dengan Dokter Lia ini, dengan seorang perempuan yang mau menerima apa adanya. Kasih Ibu, aku kan ku buat kau bangga, Ibu, sungguh aku anakmu akan pulang. Nah ini harapannya betul bisa pulang, rehab, udahlah nggak ada urusan-urusan lagi kayak gitu. Sampai Dokter Lia juga kehidupan yang lalu sudahlah dilupakan gitu. Kalau misalnya nanti berjodoh dengan Allah, insya Allah lah kita doakan bersama gitu. Bu, terima Ya, sama-sama ya. kasih hari ini. Dia kasihan, kemarin saya lihat di video waktu pulang,
Tapi terakhir saya di Cipinang itu dia udah bagus, udah fresh, udah ada ini. Tapi ketika sudah ada berita-berita bahwa dia akan dibawa ke Nusa Kambangan, dia kan kelihatan nih kecemasan. Saya itu kan bisa membaca ekspresi orang. Saya kan dosen mengajar mata kuliah kesehatan mental, gitu ya, bimbingan dan konseling. Nah itu membacalah itu ketika memberikan konseling. Dan sebenarnya saya waktu itu sudah mempersiapkan untuk berikan konseling ke Amar sebelum dia masuk ke tempat rehab, gitu. Dan ini Tertunda itu. tertunda. Nah, yang pernah merehab Amar akan bersedia untuk merehab lagi. Jadi pendekatan-pendekatan spiritual nanti akan ditambahkan lagi lah ya. Karena saya akan meneliti tentang konseling terpadu. Jadi konseling terpadu itu kalau di dalam undang-undang narkotika itu rehab itu kan secara medis dan sosial. Tapi saya masukkan di situ konseling terpadu. Jadi pendekatan secara spiritual keagamaan itu saya ajarkan sedikit-sedikit ke Amar. Dan ini sudah saya mulai, kalau kamu mulai kecemasan, kamu mulai bingung, segera ambil air wudhu, sholat. Dan itu sudah dilaksanakan. Maka ketika kemarin saya lihat di video Kalapas waktu memberikan ini kan saya tuh lihat itu di keningnya itu kan sudah hitam, tidak seperti waktu saya datang itu. Mungkin dia sudah sujud terus minta Allah untuk bertobat itu mungkin. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini didengar Allah doa-doa kami dijabah, dan juga para pemangku regulasi kebijakan menjadikan suatu perhatian, memperhatikan bahwa rakyat ada yang menderita, ada rakyat yang masih ingin berusaha untuk ya bertobat lah gitu ya, untuk memperbaiki kesalahan kekurangannya gitu. Ya. Perlu keadilan. Betul, karena saya tahu persis bahwa Amar tidak seperti yang dituduhkan itu. Amar adalah korban. Kalau ada yang mengatakan korban kok bolak-balik, ya karena belum sembuh di dalam rehabnya, belum pulih fungsi saraf-saraf otaknya, dan dia sudah ya. Dan lingkungan kan banyak juga yang mempengaruhi sehingga dia kembali ke situ. Namanya orang sakit edik itu kan sakit kejiwaannya, nggak bisa ini dilihat secara kasat mata gitu. Mudah-mudahan inilah mohon doanya semuanya ya, pemirsa yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.